Saya Muhammad Faiz dengan NIM 2142500012. Nama saya Marcella Herdiani dengan NIM 2142500038. Nama saya Fariza Usman, NIM 2142500301. Saya Fauzia Nuraziza, NIM 2142500103. Pada praktik diplomasi, terdapat beberapa aspek yang menjadi poin utama, yaitu representasi, kelembagaan, fasilitas diplomatik, metode diplomasi, dan keprotokolan. Pada video kali ini, kami akan membahas perkembangan praktik diplomasi di zaman kuno dan modern pada aspek keprotokolan. Keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Kaisar Bizantium menerima orang asing di Magnaura. Magnaura adalah sebuah bangunan besar di Konstantinopel, Bizantium, yang terletak di sebelah istana besar. Tamu kehormatan tersebut diberikan tempat duduk di singgasana emas otomatis yang dikelilingi oleh singa emas yang mengaum dan burung emas yang berkicau. Sebuah sistem hidrolik khusus mengangkat singgasana ke langit-langit, memberikan kesan mendalam bagi pengunjung. Kemegahan ini dirasakan ketika Liutprand of Cremona yang berasal dari Italia datang sebagai duta besar ke Konstantinopel. Dia diliputi oleh rasa takjub, makanan mewah dan hiburan akrobatik disajikan untuk menyambutnya. Perlakuan khusus diberikan untuk merangsang sebanyak mungkin indera merasakan ketakjuban, seperti hal-hal yang terang benderang untuk dilihat, suara yang menggelegar, makanan lezat, bahkan peralatan makan yang mewah disiapkan untuknya. Bizantium menyadari sejak awal pentingnya memenangkan hati dan pikiran negara tetangga mereka. Jika memungkinkan, mereka berusaha mengubah tetangga yang tadinya berpotensi menjadi musuh, beralih menjadi sekutu dan teman. Maka dari itu, kekaisaran menyiapkan penyambutan tamu kehormatan dengan sangat mudah. Protokolan atau tata tempat duduk di Eropa. Peran keprotokolan di Eropa adalah untuk memfasilitasi kontak diplomatik tingkat tinggi antara negara-negara anggota serta lembaga-lembaga lain dan organisasi internasional. Berbagai budaya dan tradisi nasional harus dipertimbangkan ketika berurusan dengan protokol Eropa, sehingga membentuk protokol yang tidak terlalu formal dan lebih terkendali daripada yang biasanya diharapkan. Protokol biasanya digambarkan sebagai seperangkat aturan kesopanan yang diterima dan diakui secara internasional. Di Komisi Eropa, layanan protokol terletak di Sekretariat Jenderal dan saat ini dikepalai oleh kepala protokol, yaitu Ibu Pernilla Scholin. Perannya adalah untuk memfasilitasi kontak diplomatik tingkat tinggi antara komisi dan negara-negara anggota atau negara-negara ketiga. Pengaturan tempat duduk untuk pertemuan diplomasi didasarkan pada jumlah negara anggota yang berpartisipasi, jumlah delegasi yang terdaftar dan terakreditasi, serta kapasitas aula pertemuan. Tata urut tempat duduk di Kongwina disesuaikan dengan pasal 4 ayat 1 UU nomor 9 tahun 2010. Nomor urut awal dimulai dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan tokoh masyarakat. Pada nomor urut 18-15 diwakili oleh masyarakat Indonesia dalam acara resmi dan menempatkan dalam urutan terakhir dalam rapat. Lalu, Aix-la-Chapelle 1818 untuk menghindari adanya pertentangan-pertentangan terutama mengenai urutan pangkat atau Christians ini, diadakannya peraturan tentang tata tempat serta urutan di konferensi-konferensi internasional dalam penandatanganan perjanjian-perjanjian dan sebagainya. Dalam perjanjian itu ditentukan siapa yang berhak lebih dahulu atau disebut Order of Precedence atau tata urutan. Maksudnya, untuk menghindarkan pertentangan-pertentangan atau perang dingin dalam hubungan antar bangsa atau manusia pada waktu itu. Persetujuan atau konvensi internasional yang di dalamnya mengatur tentang keprotokolan dalam kaitan hubungan antar bangsa antara lain. Yang pertama ada Konvensi Aix-la-Chapelle 1818, yang kedua Konvensi Wina 1961 dan 1963. Menurut Konvensi Wina dan Konvensi Aix-la-Chapelle, ada 4 kelompok dalam menentukan Christians yang diakui, yaitu yang pertama duta-duta besar atau nuncio, yang kedua duta-duta luar biasa dan menteri-menteri berkuasa penuh, yang ketiga minister-minister residen, yang keempat charge d'affaires atau kuasa-kuasa usaha.
Menurut bentuk dan tipe suatu perwakilan, maka kepala perwakilan atau Chief of Mission yang sekarang dikenal antara lain adalah: yang pertama, kepala perwakilan diplomatik, yang kedua, kepala perwakilan di PBB, dan yang ketiga, kepala perwakilan konsuler. Prescience antar kepala perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1963 adalah: 1. Prescience antar kepala perwakilan diplomatik ditetapkan menurut dasar kewarganaan dalam peresmiannya. Yang kedua, apabila terjadi 2 orang kepala perwakilan tingkat duta besar datang bersamaan pada negara penerima. Yang ketiga, jika selama penunjukan di suatu pos tertentu, seorang kepala perwakilan diplomatik itu telah menyampaikan surat kepercayaan lebih dari sekali, maka umum berlaku bagi penentuan prescience-nya adalah surat kepercayaan yang pertama kalinya. Yang keempat, dalam menentukan prescience kepala perwakilan, selain ditinjau dari unsur-unsur peresmian dan sebagainya, harus diperhatikan pula kategori pengelompokannya di antara kepala-kepala perwakilan seperti kuasa usaha. Dan yang kelima, apabila timbul perselisihan atau persoalan mengenai prescience, maka banyak negara membebankannya kepada protokol Departemen Luar Negerinya atau bersama dengan ketua korps diplomatik setempat untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, badan-badan internasional menetapkan rules of procedures dan aspek keprotokolan masing-masing. Contohnya pada sidang umum MUN. Nah, pertemuannya itu terdapat pertemuan formal dan informal. Proses formalnya itu ada fase tindakan, membuat keputusan, lalu adopsi agenda dan program kerja, lalu fase diskusi atau debat umum, pembukaan dan penutupan pleno, rapat paripurna versus rapat komite, lalu yang terakhir aturan prosedur. Lalu proses informalnya terdapat significant group dan tujuan konsultasi. Lalu berbagai bentuk konsultasi dan negosiasi berlangsung selama proses tersebut dalam upaya untuk mencapai konsensus atau setidak-tidaknya sedekat mungkin dengannya. Yang pertama, menyusun teks resolusi. Yang kedua, tabling draft resolusi atau L-document. Undangan sponsor utama, negara anggota dapat secara resmi menyatakan dukungan mereka untuk draft resolusi dengan mensponsori bersama. Lalu drafting dan negosiasi. Pengenalan formal L-document. Rancangan resolusi atau keputusan dapat diadopsi melalui konsensus atau pemungutan suara. Keputusan dalam GA diambil dengan mayoritas sederhana atau mayoritas 2/3. Praktik negosiasi dan konsultasi, usulan, revisi, dan amandemen, voting versus konsensus, metode untuk mengekspresikan suara. Nah, ini ada 2. Yang pertama dengan mengacungkan tangan, yang kedua dengan absen. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.